apa kabar hari ini? Masih baik-baik aja kan? Di video kali ini kita lanjut lagi alur BTTH-nya ya. Oke, gak usah lama-lama lagi, kita langsung aja ke ceritanya. Pada saat ini, Soyeon menatap api di tangan kanan segel roh itu dengan heran dan perlahan padam. Kemudian, dia merutkan kening dengan erat. Sepertinya kekuatan segel roh ini tidak sekuat setelah meninggalkan pohon yang menjulang tinggi itu. Mungkinkah itu meminjam kekuatan pohon sebelumnya? Longyi juga merasa sangat aneh dan menebak dengan samar. Mendengar itu, Jing Wuchen terbangun dari linglungnya. Dia terkejut saat menemukan bahwa dia hanya berdiri di luar dari masalah itu. Segel roh itu mengabaikannya begitu saja yang membuatnya tidak senang. Dasar bajingan, Anda pikir Anda begitu hebat dengan 3 keajaiban, dan Anda benar-benar mengabaikan saya. Setidaknya Anda harus memperlakukan saya sebagai karakter. Gigi Jing Wuchen menggertak dan kemarahan tidak dapat ditahan untuk melonjak dari hatinya. Kemudian pisau terbangnya melesat di udara dan sulit untuk membedakan yang asli dari yang palsu. Pisau-pisau itu saling terkait menjadi jaring pisau untuk menutupi segel roh. Melihat pisau terbang di langit, cahaya berkabut di mata segel roh itu tidak teratur. Ia baru saja mulai mengembangkan kecerdasannya dan ia paling takut dengan tipuan semacam ini untuk sulit dibedakan antara yang benar dan yang salah. Sehingga dia tidak punya cara untuk menghadapinya. Jadi ia memilih untuk menutup matanya, mengumpulkan cahaya kemasan dari baju besi batu, dan mengandalkan keuntungan dari bakat bawaannya untuk melawan pisau terbang itu. Pisau terbang itu setipis sayap jangkrik dan merupakan senjata terbaik untuk membunuh dan melakukan serangan diam-diam. Namun, ketika mereka jatuh di tubuh segel roh, mereka hanya menggores cahaya kemasan pada baju besi batu, meninggalkan beberapa goresan pada baju besi batu, dan kemudian mereka tidak dapat bergerak maju dan jatuh satu demi satu. Sial, tidak heran monster tadi berani mengabaikan saya. Sudah jelas bahwa saya tidak bisa berbuat apa-apa padanya. Jing Wuchen membelalakkan matanya, menatap segel spiritual dengan pertahanan ganda berupa baju besi batu dan cahaya kemasan yang sangat marah. Tetapi tidak berdaya. Itu bukan salah Anda. Segel roh adalah benda spiritual tak tertandingi yang dibentuk oleh energi spiritual langit dan bumi dengan pertahanan fisik yang sangat kuat. Cukup untuk menahan pisau terbang Anda. Soyeon menghela nafas dan segel roh ini mengendalikan kekuatan 4 asa yang tidak pernah terdengar. Saya baru saja mencobanya dan dia tidak takut pada api surgawi yang agak rumit. Tapi untungnya segel roh ini tidak memiliki banyak pengalaman bertarung dan dia pernah terluka sebelumnya. Seperti yang dikatakan Longyi, dia telah kehilangan kekuatan pohon, jadi efektivitas bertarungnya telah sangat berkurang. Tapi kita tidak tahu kartu truf apa yang dimilikinya. Jadi untuk amannya, saya akan mengambil tindakan. Soyeon menunjuk segel roh dan berkata, Wuchen, Anda dan Longyi bertanggung jawab untuk menghentikan jalan mundurnya. Jangan biarkan dia memiliki sedikit pun kesempatan untuk melarikan diri. Oke, Jing Wuchen setuju dan melompat ke sisi Longyi. Kemudian puluhan pisau terbang melayang pada saat yang sama. Meskipun pisau terbang itu tidak dapat melukai segel roh sama sekali, tapi jika segel roh ingin melarikan diri, masih mungkin untuk memperlambat kecepatannya. Dan Longyi juga tahu pentingnya segel roh bagi Soyeon. Sejak serangan Jing Wuchen, dia telah beralih dari menyerang ke bertahan dan mencoba yang terbaik untuk mempertahankan perisai yang menutupi sarangnya. Tombak petir di tangannya juga telah meninggalkan tangannya dan dia berubah menjadi naga yang berenang dan menyerbu ke dalam perisai. Begitu segel roh mendekati tepi jurang, dia akan menyerang. Dan semua ini terjadi dalam sekejap. Pada saat segel roh membuka matanya dan merentangkan tangan dan kakinya lagi, mereka bertiga telah mengepungnya lagi.
Xiaoyan memegang penggaris yang berat itu dan perlahan mendekati Segeroh. Dengan setiap langkah, aura pembunuh yang terasa dari pembunuhan sungguhan meningkat. Ketika dia mengambil 7 langkah, momentum Xiaoyan telah mencapai puncaknya. Perasaan tercekik di ruang itu memaksa Segeroh untuk mundur 2 langkah dan menatap Xiaoyan dengan ngeri. Dibandingkan dengan Xiaoyan yang telah mengalami hidup dan mati yang tak terhitung jumlahnya, dan yang anak buahnya telah membunuh banyak jiwa, Segeroh hanyalah bibit di rumah kaca. Setelah pikirannya diambil oleh roh jahat, dia kehilangan semua kesempatannya dan tampak sedikit malu-malu. Pada saat ini, mata Xiaoyan melesat tajam seperti pedang yang keluar dari sarungnya. Penggaris beratnya menunjuk ke arah Segeroh secara miring, dan api surgawi biru abu-abu di atasnya terbakar hingga ekstrim di bawah kedesakan semangat juang. 1000 kaki tanpa bayangan. Dengan teriakan pelan, penggaris berat Xiaoyan menerobos udara dan langsung menuju Segeroh. Di belakang penggaris berat, kobaran api yang mengamuk ditarik oleh api surgawi dan bergabung ke dalam api surgawi satu demi satu. Seolah-olah seekor naga api mengikuti punggung Xiaoyan, dan bahkan sinar matahari pun langsung kehilangan semua kecemerlangannya. Sekarang saya merasa bahwa apa yang dikatakan Surasio itu benar. Jing Wuchen menatap Xiaoyan dengan kagum. Di dunia api, dia adalah tuannya, dan semua api tunduk kepadanya, seolah-olah mereka melihat seorang raja dan bersedia untuk diusir. Jadi sungguh patut ditiru. Begitu Jing Wuchen selesai berbicara, tatapannya tiba-tiba tertuju pada Segeroh yang tidak dapat bergerak lagi. Dan dia melihat bahwa Segeroh yang awalnya sedikit bingung, benar-benar mengikuti serangan Xiaoyan. Dia menggabungkan tinjunya dan kobaran api yang mengamuk membakar tinjunya. Terlebih lagi, saat pukulan berat itu dilayangkan, kobaran api di sekitar Segeroh hampir berkumpul. Bagaimanapun Segeroh benar-benar memiliki kekuatan asal api. Jadi tidak heran ia tidak takut dengan api surgawi milik Xiaoyan. Pada saat yang sama, cahaya kemasan bersinar dalam nyala api, memancarkan cahaya yang menyilaukan, membuat nyala api merah menjadi keemasan. Sehingga kekuatan pukulan berat itu langsung berlipat ganda di bawah penambahan cahaya kemasan dan nyala api. Dan saluran hitam secara paksa pecah di udara kemanapun ia lewat. Baju besi batu, nyala api, cahaya kemasan dalam sekejap mata. Segeroh itu benar-benar menggunakan 3 jenis kekuatan asal yang menunjukkan kemampuan untuk menerapkan apa yang telah dipelajarinya dan beradaptasi dengan cepat itu begitu kuat sehingga mengejutkan. Menghadapi pukulan yang tidak kalah kuat darinya sendiri, pupil mata Xiaoyan tiba-tiba mengecil. Dia bahkan tidak punya waktu untuk memikirkan mengapa Segeroh bahkan bisa menguasai kekuatan asal api. Jadi penguasa berat yang bergerak maju tiba-tiba mengubah momentumnya dan berayun ke bawah. Dengan bantuan kekuatan hentakan, tubuh Xiaoyan terbalik di udara, nyaris menghindari pukulan berat itu dan jatuh di belakang Segeroh. Tanpa waktu yang mengatur nafas, Xiaoyan saling menginjak kaki dan menggunakan keterampilan tubuhnya untuk mengejar Segeroh yang tidak bisa menghentikan langkahnya. Sehingga penguasa berat menghantam punggung Segeroh dengan keras. Jelas, Segeroh tidak menyangka bahwa Xiaoyan akan berhenti sementara saat dia menggunakan kekuatan penuhnya. Ketika dia bergegas maju, dia tidak punya cara untuk membela diri. Baju besi batu di punggungnya sepertinya dipukul oleh palu berat, sehingga itu runtuh dan hancur seketika, dan seluruh tubuhnya jatuh ke bawah. Namun Xiaoyan tidak akan melewatkan kesempatan setelah serangan yang berhasil. Saat penguasa berat diayunkan tinggi, keterampilan bertarung tebasan 1000 kaki tanpa bayangan digunakan berulang kali, yang membuat punggung Segeroh patah dengan serangkaian retakan. Dan Xiaoyi yang berbaring di atas kepala Xiaoyan mengikuti contoh Xiaoyan dan mengubah anjing yang jatuh itu. Dia mengikitu senang sehingga mata Jing Wuchen melonjak
Dengan teriakan, Segera membenturkan kepalanya ke tanah, menciptakan lubang besar yang dalam, dan serpian batu dan debu yang tak terhitung jumlahnya melesat ke segala arah. Sekarang, mata Xiaoyan berkilat tajam, dan tanpa jeda dia melompat ke dalam lubang yang dalam. Saat Segera yang tertanam di lubang yang dalam berjuang untuk menarik tubuhnya keluar, tapi cahaya dari retakan di baju besi batu telah redup. Jangan melawan. Xiaoyan melompat dalam sekejap, menginjak punggung Segera dengan satu kaki, dan menendang tubuh Segera kembali setelah baru saja ditarik keluar di tengah jalan. Pada saat yang sama, dia mencondongkan tubuh ke depan, menekan tangan kanannya di kepala Segera dan menggunakan Chang Qianhan untuk menyerbu ke dalamnya dengan kekuatan jiwanya tanpa ragu. Bagaimanapun pertahanan tubuh dan serangan Segera sangat kuat, tetapi pertahanan jiwanya lemah. Di bawah pengaruh kekuatan jiwa Xiaoyan, dia hanya bertahan sesaat sebelum dia tidak dapat bertahan. Segera, Xiaoyan mengarahkan kekuatan jiwanya ke dalam pikiran Segera dan seketika menghapus kecerdasan Segera. Kemudian, dia menarik nafas dalam-dalam dan benar-benar rileks. Karena meskipun pertarungan ini tampak cepat, tetapi tidak sederhana. Jika Xiaoyan tidak memanfaatkan kelemahan Segera karena kurangnya pengalaman bertarung, untuk sementara menghindari ujungnya, dan kemudian menggunakan tebasan 1000 kaki tanpa bayangan terus-menerus. Dan akhirnya menggunakan keterampilan bertarung jiwa langit dingin. Jelas, Xiaoyan tidak ingin memberi Segera kesempatan untuk bernafas. Setelah beristirahat sebentar, Xiaoyan melompat keluar dari lubang yang dalam bersama Segera yang bingung dan menatap Jing Wuchen dan Long Yi yang jatuh dari langit dengan wajah peduli dan tersenyum bahagia. Anda melakukannya begitu saja? Jing Wuchen bertanya dengan heran. Orang ini memiliki pertahanan yang kuat, tapi Anda menjatuhkannya hanya dalam beberapa tarikan nafas. Hanya ada 2 cara untuk menghadapi 3 keajaiban itu. Xiaoyan menepuk kepala Segera dengan lembut dan berkata, yang pertama adalah melukainya dengan parah dan membuat kecerdasan spiritualnya menghilang. Yang kedua adalah memusnahkan kecerdasan spiritualnya dengan kekuatan jiwa secara tiba-tiba. Dan saya memilih yang kedua. Dapat dikatakan bahwa kita menang karena pengalaman tempur kita. Xiaoyan menggelengkan kepalanya. 3 keajaiban ini memang harta karun yang menggabungkan energi spiritual langit dan bumi. Kecepatan pembiasaan diri dengan pertempuran itu luar biasa. Memang dari awal kita bersikap meremehkan, sampai akhirnya itu benar-benar dapat menjadi ancaman bagi kita. Bagaimanapun perubahan ini datang terlalu cepat. Jika bukan karena saudara Xiao yang mampu mengadaptasi dengan situasi, meskipun kita akan menang, tetapi itu akan sangat sulit. Jing Wuchen memikirkan pertempuran sebelum dan sesudahnya. Jejak ketakutan melintas di hatinya. Namun, ada beberapa pertanyaan yang belum Anda jawab. Setelah jeda sebentar, Jing Wuchen bertanya dengan ekspresi bingung di wajahnya. Sebelumnya di pohon yang menjulang tinggi, Segera ini takut pada api. Tetapi mengapa ia dapat mengendalikan api seperti saudara Xiao dan kekuatannya begitu kuat? Juga, Segera ini dapat meminjam kekuatan pohon yang menjulang tinggi yang dapat dijelaskan dengan penguasaannya terhadap kekuatan asal kayu. Tapi bagaimana ia dapat menghindari deteksi kekuatan jiwa saudara Xiao? Jing Wuchen terus bertanya. Juga, bagaimana ia dapat menguasai 5 kekuatan elemen dengan atribut yang sama sekali berbeda? Bahkan jika ia dapat menguasai 1 atau 2 kekuatan asal, mustahil untuk mengendalikan semua elemen, untuk meledak dengan kekuatan yang begitu kuat. Saya tidak percaya dia dapat memiliki 5 kekuatan asal. Saya tidak percaya ini, bahkan jika Anda membunuh saya. Jing Wuchen menekankan dan mengulanginya dengan sengaja. Sayangnya, Anda benar-benar melakukannya dengan benar.
Xiuyan merutkan bibirnya ke arah Jing Wuchen dan mengangkat bahu tanpa daya. Maksud Anda? Segero ini benar-benar menguasai 5 kekuatan asli emas, kayu, air, api, dan tanah. Ya Tuhan! Jing Wuchen dan Long Yi tercengang dan wajah mereka berubah drastis. Dengan indera peraba yang tajam dari kekuatan jiwa saya tidak mungkin salah. Xiuyan menatap kedua orang yang terkejut itu dan akhirnya mengangguk. Jing Wuchen dan Long Yi langsung merasa sedikit pusing. Mereka saling mencubit dan menusuk. Mereka merasakan sakit di tubuh mereka dan memastikan bahwa mereka tidak sedang bermimpi. Mereka menatap segero di tangan Xiuyan dengan sangat gembira dan terus menelan ludah. Saya tidak tahu alasannya. Xiuyan terdiam beberapa saat sebelum berkata kepada Jing Wuchen. Mengenai pertanyaan yang baru saja Anda ajukan, saya juga bingung dan heran. Dan saya tidak bisa menjawab Anda. Mendengarkan kata-kata Xiuyan, mata penuh harap kedua orang itu tiba-tiba menjadi redup. Sehingga Xiuyan tidak tahan untuk tidak mengerutkan kening. Sebenarnya ada jalan. Xiuyan mengalihkan topik pembicaraan dan mata Jing Wuchen dan Long Yi yang linglung tiba-tiba berbinar gembira. Dan mereka menatap Xiuyan bersama-sama. Mata Jing Wuchen penuh dengan keterkejutan. Sementara Long Yi awalnya senang tetapi juga sedikit khawatir. Seolah mengingatkan Xiuyan akan sesuatu. Xiuyan melirik dan mengerti apa yang dimaksud Long Yi. Apa yang dikhawatirkan Long Yi persis seperti yang dipikirkan Xiuyan. Satu-satunya cara untuk memecahkan semua misteri ini adalah dengan melahap segero, sehingga semua informasi tentang segero dapat diperoleh, dan semua kebingungan akan terpecahkan. Namun dengan cara ini, rahasia bahwa Xiuyan memiliki darah ras monster akan terungkap. Bagaimanapun ini adalah rahasia yang dapat membuat benua Dodi dijungkir balikan. Haruskah saya memberitahu Jing Wuchen? Xiuyan sedikit ragu-ragu. Bukannya Xiuyan tidak mempercayai Jing Wuchen, tetapi sangat sulit untuk menjelaskan hal yang luar biasa dan subversif seperti itu. Jadi lebih baik tidak memberitahu Jing Wuchen. Xiuyan menatap mata Jing Wuchen yang penuh semangat, menarik nafas dalam-dalam, dan menemukan cara untuk mendapatkan yang terbaik dari kedua dunia. Jangan menatap saya seperti itu, kan? Pikiran Xiuyan menjadi tenang. Wajahnya sedikit memerah, dan dia menggosok tangannya sebelum berbicara. Tidak terlalu sulit untuk memecahkan misteri ini. Anda pergilah keluar untuk melindungi saya dan tunggu kabar baik dari saya. Ketika Long Yi mendengar ini, ekspresi lega melintas di wajahnya. Sementara Jing Wuchen memiliki sedikit kebingungan. Wuchen, maafkan saya, ada beberapa ketidaknyamanan. Xiuyan menatap Jing Wuchen dengan sedikit malu, dengan tatapan minta maaf di matanya. Oh, tidak apa-apa, saya mengerti. Siapa yang tidak memiliki rahasia sendiri? Jing Wuchen tersenyum untuk menunjukkan pengertiannya, menepuk bahu Xiuyan dan terbang keluar dari gua bersama Long Yi untuk melindungi Xiuyan. Terlalu banyak rahasia bukanlah hal yang baik. Tidak nyaman menyimpannya di dalam hati Anda. Xiuyan merasa bahwa dirinya memiliki begitu banyak rahasia, bahkan King Huron dan yang lainnya tidak mengetahui semuanya. Dia pun tidak dapat menahan senyum masam. Hei, untung saja semua orang bisa mengerti. Xiuyan kemudian mengalihkan pandangannya kembali ke segero dengan sedikit rasa panas di matanya. Kali ini di gua darah pembunuh, hasil panennya terlalu berlimpah. Selain inti sihir, keterampilan bertarung material, buah kehidupan, 9 mata air, senjata, koin berpola naga, api surgawi, roh hantu, dan peta harta karun saja sudah membuat Xiuyan tersenyum lebar. Sekarang dia mendapatkan segero lagi dan seni surgawi 8 ekstrim bisa dipromosikan lagi. Jadi bagaimana mungkin Xiuyan tidak senang? Dengan pengalaman menelan dan menyerap segero, Xiuyan tidak menghabiskan terlalu banyak waktu untuk menelan segero. Xiuyan berdiri, mengeluarkan udara keruh di tubuhnya dan mengepakkan tinjunya dengan ringan.
Meskipun saya tidak bisa menyerapnya segera karena kesengsaraan Kaisar Bintang 5 dan kekuatan saya belum meningkat, tetapi semua kebingungan itu ada jawabannya, jadi tidak buruk. Hanya aneh bahwa tidak ada lumut Segera di sarang ini dan saya tidak tahu apa yang terjadi. Mengapa tidak bertanya pada Zanlo? Di dalam gua tidak ada lumut Segera yang terlihat dan deteksi kekuatan jiwa, sehingga Soen benar-benar bingung. Jadi dia bertanya kepada Zanlo. Sialan, saya bertanya sesuatu padanya tetapi dia mengabaikan saya. Setelah berteriak beberapa kali dalam hatinya tetapi tidak melihat tanggapan dari Zanlo, Soen mengumpat dengan amarah. Akhirnya saya menemukan Segera, tetapi tidak ada lumut Segera yang sungguh aneh. Begitu banyak orang perlu menggunakan pil pemurni sumsum untuk menempa tubuh mereka, dan lumut Segera spiritual yang saya kumpulkan sebelumnya tidak cukup. Lupakan saja, ayo keluar dan bertemu dengan Long Yi dan yang lainnya dulu. Dengan siulan yang jelas, Xiao Yan menghilang ke dalam gua, dan saat berikutnya dia berada di samping Long Yi dan Qing Wuchen. Ayah, lihat apa ini? Melihat Xiao Yan, Long Yi yang sudah lama tidak sabar segera meraih Xiao Yan sambil memegang gumpalan hitam besar di tangannya. Apa ini? Xiao Yan melihat lebih dekat dan langsung sangat gembira karena ini adalah lumut Lingyin yang tidak dapat ditemukannya. Long Yi, di mana Anda menemukan ini? Semuanya ada di langit-langit gua dan saya sudah mengumpulkan semuanya dan menaruhnya di cincin penyimpanan saya. Ketika Xiao Yan sedang memurnikan pil Sui, Long Yi lah yang menelan guntur pil. Jadi Long Yi tidak asing dengan lumut Lingyin. Apakah Anda mengatakan bahwa lumut Lingyin tumbuh di luar langit-langit gua? Setelah memastikan bahwa itu adalah lumut Lingyin, Xiao Yan bertanya kepada Long Yi dan bingung. Iya, Long Yi mengangguk. Aneh, secara logika seharusnya ada lebih banyak di dalam gua, tetapi mengapa tidak dalam gua? Apakah karena gua itu dekat dengan tempat yang penuh energi yang dan semi tertutup? Suhunya terlalu tinggi sehingga lumut Segera sulit untuk bertahan hidup. Jadi mereka semua tumbuh di luar gua. Xiao Yan berpikir dan menebak. Anda tidak bodoh. Memang begitu. Suara Zanlo tiba-tiba terngiang di benak Xiao Yan. Zanlo? Anda akhirnya menjawab. Xiao Yan senang sekaligus marah. Dia senang karena Zanlo akhirnya muncul, tetapi dia marah karena dia tidak ada di sana ketika dipanggil. Dan dia selalu berlari keluar dan membuat orang takut ketika dia tidak dipanggil. Apa maksud Anda akhirnya ada jawaban? Suara Zanlo segera membawa sedikit kemarahan. Menurut Anda, saya ini siapa? Saya harus menjawab ketika Anda memanggil saya. Ini... Xiao Yan salah dan tertawa canggung dalam hatinya. Lihat, apa yang Anda katakan, saya hanya tidak sabar. Lagi pula Anda adalah pria yang murah hati. Mengapa Anda repot-repot dengan saya untuk masalah sekecil ini? Anda beruntung, Anda benar-benar bisa mendapatkan Segera. Kali ini saya akan memaafkan Anda atas ketidakhormatan Anda kepada saya. Zanlo mendengus dingin, tetapi nadanya dipenuhi dengan kelegaan yang tak terselubung, dan kemudian dia mengabaikan Xiao Yan. Zanlo, ini menjadi semakin seperti bocah nakal. Xiao Yan tersenyum pahit dan menggelengkan kepalanya. Ngomong-ngomong, Saudara Xiao, apakah misteri Segera sudah terpecahkan? Sejak dia membantu Long Yi mengumpulkan lumut Segera, Qing Wuchen tahu bahwa lumut Segera adalah sejenis bahan obat untuk memurnikan pil. Tapi dibandingkan dengan misteri Segera, lumut Segera sama sekali tidak membangkitkan minat Qing Wuchen. Melihat bahwa Xiao Yan telah menyelesaikan lamunan, dia buru-buru bertanya kepada Xiao Yan. Saya tidak menyangka bahwa semua ini begitu sederhana. Xiao Yan segera tersadar dan menatap Qing Wuchen dengan ekspresi penasaran di wajahnya. Tanpa merusak selera Qing Wuchen, kemudian dia berkata langsung. Semua akarnya ada di Segera. Segera ini adalah Segera 5 elemen, peringkat ke-20 di benua Dodi.
itu adalah benda spiritual yang lahir dari 5 elemen langit dan bumi. Itu adalah tubuh segel yang dibentuk oleh kekuatan 5 elemen, dan kelima elemen tersebut memiliki sifat yang seimbang. Itu dapat meningkatkan pertahanan 5 elemen. Oleh karena itu dapat dengan mudah menggunakan kekuatan 5 elemen, dan itu tersembunyi di pohon besar, dan seperti menyatu dengan pohon besar. Jadi tidak heran jika kekuatan jiwa saya tidak dapat mendeteksinya. Saya pikir kebenarannya akan membingungkan, tetapi saya tidak menyangka akan sesederhana itu. Jing Wuchen dan Long Yi tiba-tiba menyadari. Sekarang semua kebingungan telah terpecahkan. Selamat kepada Saudara Xiao karena telah memperoleh harta segel roh ini, dan itu adalah hal yang baik di peringkat ke-20. Jing Wuchen mengucapkan selamat kepada Xiaoyan berulang kali, matanya penuh dengan rasa iri yang tidak dapat disembunyikan. Menghadapi ucapan selamat dari Jing Wuchen, ketika Xiaoyan berpikir bahwa seni surgawi 8 ekstrim dapat ditingkatkan ke tingkat yang lain, wajahnya menjadi semakin bahagia. Long Yi berdiri diam di samping dan memperhatikan kebahagiaan Xiaoyan. Senyum di wajahnya begitu kuat sehingga hampir tidak mungkin untuk mencair, dan itu tampak sangat cerah di wajah kecil yang tampan itu. Ini sebenarnya adalah puncak gunung. Xiaoyan terbangun dari kegembiraannya dan menyadari bahwa puncak gua tempat mereka bertiga berada di satu puncak gunung. Puncak ini tidak terlalu tinggi, tetapi telah diselimuti kabut. Puncak-puncak lainnya yang menonjol di kejauhan seperti pulau-pulau di laut. Saya tidak menyangka bahwa kita berjalan sampai ke ujung gua dan benar-benar berlari ke puncak gunung. Xiaoyan menyentuh hidungnya dan tersenyum. Jika puncak gunung ini tidak tertutup oleh awan, gua ini mungkin telah ditemukan sejak lama. Bagaimana kita bisa mengambil inti sihir bintang 7, memperoleh segel roh, dan mengumpulkan lumut segel roh? Jing Wuchen berkata sambil mengulurkan tangannya untuk menyingkirkan kabut yang mengalir di sekitarnya, dan dia merasa beruntung. Benar sekali. Mereka bertiga tertawa, menembus awan dan bergegas turun gunung. Ketika orang yang telah memperoleh banyak keuntungan itu memandangi pohon cemara kuno yang menjulang tinggi di antara celah-celah bebatuan, megah dan kuat, dan mereka bahkan lebih bahagia. Dalam ilusi, gunung dan pepohonan saling bergantung. Semakin rendah Anda pergi, hijaunya semakin tebal. Jika bukan karena auman binatang ajaib, itu akan menjadi tempat yang menyenangkan untuk berjalan-jalan. Jing Wuchen melihat ke bawah dan mendesah dengan sedikit penyesalan. Pada akhirnya, ini masih masalah kekuatan. Jika Anda memiliki kekuatan tempur untuk membalikkan awan dan hujan, Anda masih dapat berbicara dan tertawa dalam bahaya. Xiaoyan mengambil alih topik pembicaraan. Kecepatannya tidak berkurang, tetapi hatinya terangsang oleh gagasan untuk menjadi lebih kuat. Ayah, lihat! Di dekat hutan, seruan Long Yi menyelam pembicaraan antara Xiaoyan dan Jing Wuchen. Menatap ke arah jari Long Yi, mereka melihat daerah dataran rendah di mana hutan dan gunung saling berdekatan. Penuh dengan bunga liar berbagai warna, secemerlang seolah-olah ditutupi dengan permata dan broklat. Bunga ini benar-benar bagus. Jing Wuchen berpikir bahwa Long Yi ingin berbagi keindahan bunga itu dengan mereka berdua dan tidak dapat menahan diri untuk tidak memujinya. Namun setelah suara itu jatuh, Jing Wuchen bingung karena mendapati bahwa Xiaoyan tidak bereaksi sama sekali, tetapi menatap bunga liar itu dengan sedikit linglung, dan bahkan nafasnya menjadi cepat. Bukankah itu hanya bunga dan tanaman? Dan itu bukan hal yang langka. Apakah perlu begitu bersemangat? Jing Wuchen berpikir dengan cemberut dan hendak bertanya kepada Xiaoyan, tetapi melihat Xiaoyan melintas dengan depresi, membungkuk untuk mencubit rumput kecil yang tidak terlalu terlihat, dan tubuhnya bahkan sedikit gemetar. Long Yi juga terbang dan berjongkok di samping Xiaoyan dengan cahaya bahagia di matanya. Long Yi pernah mendengar bahwa Xiaoyan mendeskripsikan rumput ini di rumah Xiao. Jadi dia terus memperhatikannya.
Namun dia tidak menyangka akan menemukannya di lembah ini, dan jumlahnya cukup banyak. Apa sebenarnya rumput kecil yang tumbuh di bawah bunga liar ini? Jing Wuchen melangkah mendekat dan bertanya dengan bingung. Rumput ini memiliki 3 buah yang saling terhubung dan 7 daun yang bersebelahan. Itu pasti rumput hemeng, kata Xiaoyan. Ketika dia menyebutkan 3 kata rumput hemeng, matanya benar-benar memerah. Rumput hemeng ini mungkin tidak terlalu langka dan mungkin hanya bahan obat yang bagus di mata alkemis lain. Tetapi bagi Xiaoyan, itu lebih berharga daripada buah kehidupan. Lebih berharga daripada peta harta karun dan bahkan lebih berharga daripada roh hantu dan segel roh. Karena rumput hemeng ini membawa keinginan Xiaoyan selama bertahun-tahun, karena dia akhirnya dapat membalas leluhurnya yang telah begitu baik padanya. Tujuan terbesar Xiaoyan memasuki ilusi adalah untuk itu. Jadi bagaimana mungkin dia tidak bersemangat? Bagaimana mungkin dia tidak menangis karena kegembiraan? Setelah beberapa lama, Xiaoyan perlahan-lahan memulihkan suasana hatinya. Dia mengangkat kepalanya dan berkata kepada Jing Wuchen, yang matanya penuh dengan tanda tanya. Ini dan rumput mimpi hanya tumbuh banyak di ilusi ini dan sangat sedikit di luar, tetapi tidak terlalu langka. Jing Wuchen tidak berbicara tetapi mengangguk dalam diam. Dia tahu bahwa Xiaoyan pasti memiliki sesuatu yang lain untuk dikatakan. Sepanjang jalan dia telah mengalami pembunuhan yang tak terhitung jumlahnya, memperoleh 9 mata air, memperoleh bahan obat langka seperti buah kehidupan, memperoleh 2 inti sihir bintang 7, dan bahkan memperoleh barang langka, seperti segel spiritual peringkat ke-20. Tapi Xiaoyan tidak pernah kehilangan ketenangannya, tetapi hanya senang sesaat. Namun saat melihat rumput kecil yang tidak terlalu langka ini, membuat Xiaoyan kehilangan ketenangannya begitu banyak. Jadi pasti ada alasan untuk itu. Oleh karena itu, Jing Wuchen tidak mengajukan lebih banyak pertanyaan kali ini, tetapi menunggu dan mendengarkan dengan tenang. Ketika saya masih di benua Doqi, saya hanyalah seorang kultivator yang menjalani hidup dengan ketekunan dan keyakinan. Saya tidak pernah menyangka akan memulai jalan menjadi seorang dodi suatu hari nanti. Xiaoyan dengan lembut membelai daun hijau zamrud dari rumput hemeng. Pikirannya seolah telah menjelajah angkasa dan kembali ke tempat yang mengubah hidupnya. Di sebuah ruang khusus yang disebut makam surgawi, saya bertemu dengan leluhur Xiao Xuan dari klan Xiao, seorang doseng puncak bintang 9. Doseng puncak bintang 9 mungkin tidak terlalu penting di benua lain, tetapi di benua Doqi, itu sudah merupakan eksistensi puncak. Ketika menyebut leluhurnya, mata Xiaoyan bersinar dengan bangga, tetapi segera berubah menjadi kesedihan. Pada saat itu, garis keturunan Dodi dari keluarga Xiao berangsur-angsur mengering. Jadi leluhur Xiao Xuan bekerja keras untuk mencercah harapan. Tetapi sayangnya dia gagal, dipromosikan menjadi Dodi pada akhirnya. Dia disergap oleh klan jiwa dan terperangkap di makam surgawi. Saat itu saya bertemu leluhur saya di makam surgawi demi memberi saya keberuntungan. Leluhur saya membakar sisa-sisa jiwanya dan itu membuat kekuatan jiwa saya mencapai alam kaisar dan meletakkan dasar bagi saya untuk menjadi seorang dodi. Dapat dikatakan bahwa tanpa leluhur Xiao Xuan tidak akan ada Xiaoyan hari ini. Bahkan seluruh klan Xiao di benua Doqi dan kerabat serta teman-teman saya akan terbunuh oleh pedang klan jiwa. Raut kesedihan muncul di wajah Xiaoyan. Jadi, saya selalu mengingat kebaikan besar leluhur saya. Saya bisa mengerti, klan Xiao beruntung memiliki leluhur yang mengerti keadilan. Sekarang itu membuktikan bahwa kepercayaan leluhur Anda benar. Jing Wuchen menepuk bahu Xiaoyan dan menghiburnya dengan lembut. Sudah Xiao, Anda sekarang adalah tokoh terkemuka di benua Dodi. Di masa depan, Anda pasti akan memimpin seluruh klan Xiao menuju kejayaan. Saya percaya bahwa jika roh leluhur Anda di surga melihat semua ini, dia akan sangat senang. Wuchen, terima kasih atas penghiburan Anda. Xiaoyan mengeluarkan tangan dan memegang tangan Jing Wuchen. Tetapi,
Saya tidak ingin arwah leluhur saya ikut berbahagia untuk saya, karena saya ingin leluhur saya dapat melihat kemakmuran klan Shio dengan mata kepalanya sendiri. Tetapi Ching Wuchen memahami kesedihan Xiaoyan, tetapi orang mati tidak dapat dibangkitkan. Bahkan jika rumput hemeng yang tidak dipahaminya bersifat ajaib, itu tidak dapat menghidupkan kembali orang mati. Tetapi melihat Xiaoyan seperti ini, Ching Wuchen tidak tega memukul Xiaoyan dan hanya mengucapkan kata "tetapi" dan tidak dapat mengatakan apapun lagi. Namun, Xiaoyan tiba-tiba tertawa, membuat Ching Wuchen bingung, berpikir bahwa Xiaoyan terlalu bersemangat. Saya baru saja melihat rumput hemeng dan teringat pada leluhur saya. Itulah sebabnya saya kehilangan ketenangan saya. Wajah Xiaoyan sangat gembira dan dia melanjutkan. Sebenarnya mendapatkan rumput hemeng adalah kegembiraan yang luar biasa. Jadi saya seharusnya bahagia. Ching Wuchen masih bingung. Leluhur ini sudah pergi. Xiaoyan menemukan rumput hemeng. Bisakah dia menyelamatkan semuanya? Ini semua salah saya, karena saya sangat sibuk sehingga tidak menjelaskannya kepada Anda dengan jelas. Xiaoyan dengan bersemangat mengambil 2 langkah di daerah daratan rendah. Setelah beberapa saat dia akhirnya menekan kegembiraan di hatinya dan menjelaskan kepada Ching Wuchen. Setelah leluhur saya membakar hidupnya di makam surgawi, saya menyimpan jejak jiwanya. Setelah tiba di benua Dodi, saya tidak pernah menyerah mencari cara untuk membangkitkan leluhur saya. Dan hasilnya, kerja keras saya membuahkan hasil. Saya akhirnya menemukan ramuan di klan obat yang dapat menghidupkan kembali leluhur saya. Dan rumput mimpi adalah bahan obat yang sangat penting. Ya Tuhan, apakah benar-benar ada ramuan ajaib seperti itu? Ching Wuchen bertanya dan heran. Dewa memiliki mata. Ramuan ini ditinggalkan oleh para leluhur klan obat sebelum malapetaka kuno, dan hanya ada beberapa yang tersisa. Kebetulan saya mendapatkannya. Meskipun peluang peramuan ini untuk menghidupkan kembali Kaisar Do sangat kecil, peluangnya hampir 100% untuk menghidupkan kembali Do Sheng di bawah Kaisar Do. Jadi begitu. Ching Wuchen tiba-tiba tersadar dan menghela nafas panjang. Baru saat itulah dia pulih dan dari keterkejutannya. Dia melepaskan tinjunya dan memberi selamat kepada Xiaoyan. Selamat kepada saudara Shio karena telah memenuhi keinginannya yang telah lama diidam-idamkan. Saudara Shio benar-benar seorang jenius. Dia telah berulang kali menciptakan keajaiban yang menurut orang lain mustahil. Jadi saya sangat mengaguminya. Wuchen, Anda terlalu menyanjung saya. Xin sedikit tersipu mendengar pujian Ching Wuchen. Saya hanya memiliki keyakinan yang lebih kuat daripada yang lain. Dari seorang pejuang menjadi Do Sheng sampai menjadi Dodi, semuanya sama saja sampai sekarang. Melihat ke belakang sekarang, saya merasa seperti mimpi. Bahkan saya tidak percaya bahwa saya benar-benar melakukannya. Sudah Shio, Anda terlalu rendah hati. Mampu melakukan apa yang tidak bisa dilakukan orang lain. Harga yang harus dibayar untuk kegigihan seperti itu. Bagaimana orang biasa bisa menanggungnya? Ching Wuchen menghela nafas. Mampu berpegang teguh pada keyakinan yang teguh sampai akhirnya adalah keajaiban tersendiri. Keberhasilan saudara Shio sama sekali bukan kebetulan. Pada saat ini, Xiaoyan merasa lebih malu setelah dipuji oleh Ching Wuchen lagi. Dia ingin mengatakan beberapa patah kata kerendahan hati lagi, tetapi mendapati bahwa Long Yi mengepakkan tinjunya untuk mendukung kata-kata Ching Wuchen. Jadi dia harus menelan kata-katanya yang rendah hati. Jangan terlalu rendah hati. Jika Anda lebih rendah hati, Anda akan bangga. Ching Wuchen melanjutkan tatapan acuh tak acuhnya. Setelah bercanda, senyum di wajahnya tiba-tiba menghilang. Kemudian dia berkata kepada Xiaoyan dengan tulus. Sayalah yang menjadi sedikit malas di bawah perlindungan saudara Shio dan Long Yi. Sekarang setelah mendengarkan kata-kata saudara Shio, saya seperti sebuah wahyu. Setelah sedikit ragu, Ching Wuchen melanjutkan. Saya percaya bahwa jika saya mengikuti contoh saudara Shio dan bertahan di jalan menuju Dodi, suatu hari nanti akan ada tempat bagi saya di puncak Dodi. Melihat Ching Wuchen dengan wajah serius, Xiaoyan sepertinya tidak mengenalinya.
Dia dan Longgi menatap Cingguchan untuk waktu yang lama, memperlihatkan ekspresi setuju. Selama seseorang memiliki keyakinan dan hidupnya setengah berhasil, saya percaya bahwa Anda akan terus melampaui diri Anda sendiri. Xuan meluruskan tangannya. Wu Chen, kita berteman. Selama kita saling mempromosikan, kita akan dapat menggandengan tangan di masa depan untuk menyaksikan awan berkumpul dan menyebar di puncak gunung. Demikianlah cerita hari ini. Kita lanjut lain hari ya guys. Bye-bye.